Travelers, selamat datang di channel KS Apitur. Kali ini kita mengunjungi salah satu tempat ziarah yang terkenal di Jepara, yaitu Makam Mantingan. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Jepara. Bukan hanya jadi tujuan spiritual saja, Makam Mantingan menyimpan kisah sejarah Islam di pesisir utara Jawa. Maka tak heran jika Makam Mantingan menjadi tujuan bagi masyarakat, baik dalam maupun luar kota untuk berziarah. Di sini terdapat makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin sebagai tokoh penting yang dulu dikenal karena kebijaksanaan serta perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di Jepara. Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono adalah putri dari Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak. Beliau merupakan penguasa Jepara yang gagah berani, bahkan dihormati oleh bangsa Portugis. Pembangunan Mantingan adalah cara beliau memadukan pusat pemerintahan dengan pusat spiritualitas, menjadikannya tonggak penyebaran Islam yang berakar kuat di budaya lokal. Setiap langkah di pelataran ini seperti mengingatkan bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tapi seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan. Kompleks Mantingan tidak akan lengkap tanpa Masjid Astana Sultan Hadirin. Masjid ini didirikan bersamaan dengan makam, menjadi pusat ibadah yang mendukung kesakralan makam. Untuk memahami Makam Mantingan, kita harus mengenal sosok di baliknya. Kompleks ini didirikan sekitar tahun 1559 Masehi pada masa kejayaan Jepara di bawah kepemimpinan seorang wanita tangguh, yaitu Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono. Beliau merupakan putri dari Sultan Trenggono, Raja Demak. Pembangunan kompleks masjid dan Makam Mantingan menjadi bukti nyata dedikasi Ratu Kalinyamat, bukan hanya sebagai pemimpin yang visioner, tetapi juga sebagai seorang istri yang setia. Beliau membangunnya sebagai pengobat duka, sekaligus penanda pusat pemerintahan dan penyebaran Islam di Jepara. Makam ini didirikan sebagai penghormatan, sebuah monumen cinta abadi Ratu Kalinyamat kepada suaminya, yaitu Sultan Hadirin setelah beliau wafat. Sultan Hadirin sendiri dikenal sebagai Adipati Jepara sekaligus penyebar agama Islam yang gigih. Fasilitas yang dimiliki Makam Mantingan sangat mengutamakan kenyamanan peziarah. Masjid dengan arsitektur kuno namun sudah dilengkapi dengan kipas angin dan AC. Lahan parkirnya luas, lingkungan sekitar makam sangat terjaga kebersihannya. Ziarah ke Makam Mantingan rasanya bukan hanya sekedar perjalanan jasmani, melainkan sebuah perjalanan batin, mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta. Nuansa kuno di sini masih terjaga dengan ukiran batu khas Jepara yang indah. Mendengar lantunan doa dari para peziarah membuat jiwa kita lebih tenang. Masjid ini berdiri di atas fondasi yang tinggi dengan ubin yang konon didatangkan dari Makau. Pilar kayu menopang atap menjadi simbol kekuatan. Masjid dan makam ini adalah satu kesatuan menyelaraskan fungsi spiritual dengan fungsi ritual. Disiapkan juga air kendi yang dapat diminum oleh para peziarah. Menurut informasi yang kami dapatkan, di sini juga terdapat air sumpah. Air ini digunakan sebagai media pengesahan atau pembuktian sumpah seseorang. Siapapun yang bersumpah kemudian meminum air ini, diyakini akan mendapat balasan sesuai dengan kebenaran ucapannya. Air sumpah ini menjadi simbol bahwa kejujuran dan kesucian niat adalah sebuah hal yang patut kita renungkan dan sebagai pengingat
bahwa setiap ucapan memiliki tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta. Jam operasional untuk berziarah ke makam yaitu jam 5 pagi hingga jam 11 malam. Makam Mantingan ini bukan hanya tempat untuk mengenang, tetapi juga tempat untuk mengambil pelajaran dari ketegasan dan kebijaksanaan Ratu Kalinyamat. Peziarah datang dari berbagai penjuru untuk berziarah, berdoa, dan meresapi energi spiritual dari tokoh-tokoh pendiri Jepara ini. Filosofi Jawa kuno sangat kental dalam tata ruang Mantingan, terutama pada kompleks makam yang terletak di belakang masjid. Area pemakaman dibagi menjadi 3 tingkatan halaman yang menunjukkan perbedaan strata sosial dan spiritual. Pertama-tama, kita akan melewati gerbang yang terbelah dan tanpa atap, melambangkan dunia yang fana. Halaman pertama merupakan area makam tokoh-tokoh umum. Menuju halaman kedua dan ketiga, kita melewati gerbang beratap yang melambangkan transisi ke dimensi yang lebih suci. Halaman kedua menampung makam kerabat dan pejabat penting. Dan di puncak hierarki, halaman ketiga adalah tempat bersemayamnya Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat di dalam cungkup utama. Pembagian ini menegaskan bahwa perjalanan menuju yang paling sakral harus melewati tahapan-tahapan tertentu. Nisan dan cungkup dari makam utama memancarkan aura sakral. Bangunan cungkup ini dilindungi oleh pagar dan atap, mencerminkan penghormatan yang tertinggi. Di samping makam utama, terdapat juga makam kerabat dan tokoh penting lainnya yang turut andil dalam sejarah Jepara. Kompleks Mantingan adalah perjalanan tentang harmoni dan adaptasi. Ini membuktikan bahwa Islam masuk ke Nusantara tidak dengan menghapus, melainkan dengan merangkul dan memperkaya budaya yang sudah ada. Makam Mantingan adalah warisan dunia bagi Jepara yang terus mengalirkan inspirasi. Di makam Mantingan, berziarah bukan hanya untuk mengenang yang telah tiada, tetapi juga untuk menghargai kekayaan budaya yang diwariskan kepada kita.